يا مصطفانا المكرم يا رسول الله مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفانا المكرم يا رسول الله جمالك ما في اثنين ما شافت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Yang saya hormati anggota Komisi 8 Pak Haji Abdul Wahid dari fraksi Gerindra, Pak Kamil, Pak Kabit, Pak Kemenak, Bapak semua, PBU, Bapak KPIA yang saya hormati, dan jemaah haji yang tertunda yang saya banggakan. Baik, saya terima kasih banget. Saya bisa menjelaskan, sebenarnya kalau menjelaskan ini bisa sampai malam nanti, karena panjang sekali. Saya pengalaman pembatalan haji pertama kan saya masih pincin waktu itu. Kemudian pembatalan kedua juga saya tidak mau sebutkan kontribusi saya sebenarnya, karena Pak Menteri ketika mengundang PLT Bijan itu tidak bisa yakin, termasuk teman-teman anggota Komisi 8. Jadi gongnya di saya. Terakhir itu saya lihat betul Pak di Hotel Santika itu. Saya agak terlambat waktu itu karena ada itu, kemudian pada diskusi ada perbedaan persepsi antara Dirjen Haji PLT dengan Komisi 8. Salah satunya adalah Pak Dirjen Haji itu masih sanggup untuk memberangkatkan dan ingin supaya diberi izin oleh Komisi 8 untuk pergi ke Arab Saudi melakukan persiapan haji. Saya berbeda waktu itu. Saya katakan, gimana? Ini sekarang posisi kita di bulan ini, vaksin tidak diakui. Bagaimana bisa berangkat? Penerbangan disuspend. Mau terbang dari mana? Apa jalan kaki dari Yordan jalan kaki? Nggak bisa. Jadi saya harapkan ini kemungkinan prediksi itu tidak. Prediksi kuat ini 99%. Kenapa? Kenapa itu? Pertama vaksin. Vaksin Sinovac waktu itu belum terregistrasi oleh WHO. Dan hanya 4 vaksin yang diakui oleh Arab Saudi sampai sekarang. Meskipun sempat diakui sebentar, direvisi lagi. Hanya 4. Satu adalah AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Yang 3 ini suntiknya 2 kali. Yang satu Johnson. Maka ketika Pak Menteri mengundang saya, kata Pak Menteri, menurut saya ini secepatnya dibatalkan. Dan Arab Saudi itu pintar. Pintar kenapa Pak Sekjen? Pintar karena nunggu Indonesia. Kalau Indonesia batalin, pasti dibatalin. Ini pengalaman dulu. Karena sudah tidak memungkinkan tadi. Karena kondisi tadi ada perlindungan macam-macam. Resikonya besar. Jadi Arab Saudi tidak mau menjadi India kedua waktu itu, karena ada varian Delta kan. Tidak mau jadi varian klaster agama India, agama Hindu yang di Sungai Gangga itu kan bedanya itu. Pasti resikonya besar dan pasti akan tidak. Tetapi dia menunggu gitu. Kalau Indonesia menunggu, wah kita akan dibully oleh rakyat se-Indonesia yang akan mau haji. Maka waktu itu saya gini aja, datang presiden minta fatwa. Tetapi menurut perspektif kita teman agama, kita siap berapapun karena sudah punya persiapan luar biasa. Persiapan sudah mulai dari 100%, 50, 30, 20, 10 sampai terakhir 5. Jadi terakhir itu hanya bisa memberangkatkan sekitar 30 ribuan karena waktunya sudah mepet. Tapi kalau presiden mengatakan jalan. Tapi kalau presiden bilang tidak, ya tidak. Tapi kalau presiden bilang, udah apa ini 3.000 baginya gimana presiden gitu? Ya tapi kalau sudah siap kita. Akhirnya ya udah
nggak usah berangkat lagi, udah selesai. Itu waktu itu tanggal 1. Kalau kita tanggal akhir Mei itu saya diskusi karena Pak Menteri dengan PLT Dirjen Haji nggak butuh, saya pusing kan ya, pusing apa? Saya minta saran malah arahan terus, udah ada masukannya katanya. Terus waktu itu dia ditulis tentang dan haji dan macam pengambilan sistem, saya jelaskan total. Nah kayak gini, saya agak pede ngadep presiden katanya. Akhirnya keluar dari presiden itu, terus saya sudah saya dengan pimpinan silakan mensupport teknik, karena nggak mungkin ya itu vaksinnya tidak, kemudian dan pasti saya pastikan 99% untuk ekspat tidak akan mendatangkan haji dari luar. Percaya deh kamu tidak, saya yakin kan, dia nggak takut pasti. Ternyata apa? Kan didahului kita, tanggal 3 diumumkan pembatalan haji, seminggu kemudian Arab Saudi memutuskan untuk tidak menerima haji dari luar. Nah, saya bilang benar kan Pak? Sama kemarin. Akhirnya Pak, habis itu saya bilang pokoknya gini aja, biar diferensi menghadapi. Karena ini jelas nggak mungkin menurut saya. Begitu Arab Saudi mengumumkan, ya berani nama lagi. Ya, bener kan? Jadi tidak itu, karena pengalaman betul proses satu persatu. Ya, kemudian waktu itu pembahasan BPL. Gimana bahas BPL untuk ngomong kuota aja belum dikasih kok. Kuota sampai detik ini belum dikasih. Padahal mestinya itu bulan Desember kemarin. Awal Desember, 1 Desember itu MOU menentukan kuota jemaah haji Indonesia. Kita nggak punya kuota, gimana mau bahas biayanya berapa? Mustahil. Udah, kita tunggu aja. Arahan presiden itu Pak Aceh, Pak Budiah sebagai ketua panja sepakat dengan saya. Udah gini aja, memang ini Mahadirjen bahasanya teman-teman Komisi Lama. Mahadirjen. Akhirnya Pak Gazi, ya karena sudah ini saya punya kebijakan tapi diveto oleh sekjen, ya saya ngalah. Di sini begitu. Nah, ya udah sepakat. Udah kita ya. Kita mempersiapkan menyatu untuk pengumuman pembatalan. Nah itu sudah kita rencanakan. Alasan tadi panjang pertama, haji itu faktor yang utama Arab Saudi. Gak bisa kita mendikte. Ibarat orang punya gawe, ini gawe di rumah tetangga, kan harus taat pada aturan tetangga. Gak bisa. Maka waktu itu ketika pembatalan, setelah itu kan ada jamaah haji Aceh mau berangkatkan 3 kloter, mustahil. Pengumuman aja belum kok, itu kan hoax semuanya. Ya, terus kemudian Malaysia dapat kuota, tambah 10. Dari mana kuotanya belum dibahas ke dunia kok. Itu hanya silaturahmi biasa waktu umrah dan diberi tak kasih tambahan kuota 10.000 kalau normal. Itu belum normal kok. Jadi ya tadi banyak hoax yang muncul lah di lapangan, tapi kita hadapi termasuk tadi Pak Wahid mengatakan untuk infrastruktur ini isu ketika Pilpres Jokowi itu pasti, dan saya sudah memberikan klarifikasi tidak mungkin. Waktu di Kemenang saya tahu betul proses investasi di Kemenang, jadi tidak ada waktu itu. Jadi investasinya satu untuk sukuk negara, ya surat berharga syariat negara. Yang kedua adalah dana reksa syariah. Yang ketiga untuk deposito syariah. Dan yang pasti kalau mengatakan tidak punya hutang, mustahil, wong belum dibayar kok. Karena pada pihak tidak boleh untuk Arab Saudi. Ada edaran resmi seluruh layanan Arab Saudi tidak boleh dibayar sesen pun. Oh, bayangkan. Loh, kita mau bayar sudah siap. Arab Saudi mengatakan tidak boleh membayar gimana? Duitnya udah siap. Jadi di undang-undang keuangan haji itu dana haji bisa diinvestasikan, kembalinya manfaat ke jamaah, tetapi harus disisakan 2 kali premium. Ini penting. Jadi kalau mengatakan tahun ini nggak ada haji, mustahil. Ada amanat undang-undang 2 kali dan haji harus tidak boleh diinvestasikan. Ya. Sementara investasi nggak ada, gejolak ekonomi, bangkrut, ada bank yang banknya bangkrut, nggak ada. Yang 2 ini tetap itu dalam konteks ini. Jadi kalau
dan haji 140 triliun, berarti pelaksanaan haji butuhnya itu sekitar 17 triliun, berarti 34 triliun aman 2 kali haji. Jadi kalau ada mengatakan dan haji habis, ya jelas hoax, jelas karena kita sudah punya cadangan untuk 2 periode haji. Tidak boleh dana haji itu diutek-utek, harus siap. Ketika butuh detik itu juga harus terpenuhi. Jadi mustahil ini untuk jenengan semuanya kata dana haji habis, dari mana dia nggak tahu bilang bunyi ini gimana? Apa dia tahu duitnya haji di situ? Kan nggak tahu, yang tahu kan kita. Nah ini saya pastikan ini untuk memberikan jangan sampai kegaduhan ini terjadi karena itu. Jadi nggak mungkin dana haji ya, dan pasti untung. Tadi ini perjuangan juga loh. Jadi dana haji 70 juta untuk Jawa Tengah ya, 69 sekian. Yang 35 juta ditanggung oleh jamaah, yang lain ditanggung oleh itu tadi manfaat investasi itu dikembalikan jamaah untuk supporting. Maka kemarin di pembatalan itu sudah kita lancar. Ya silakan, boleh diambil dananya, ya kan? Jadi kan sudah pelunasan kan dari 25 menjadi 35. Tapi yang boleh diambil adalah yang pelunasan saja 10 juta. Kenapa itu? Kalau diambil semua berarti dia membatalkan pendaftaran selama-lamanya. Artinya kalau sudah ini dicabut, mau daftar lagi, ya ikut aturan baru. Dia akan nunggu lagi 30 tahun. Gitu. Tapi opsi kedua boleh dititipkan tetap di BPKH. Nanti ada dana dikelola khusus, rekening khusus yang 10 juta itu. Sehingga nanti kalau nanti saatnya berangkat, ini manfaatnya dikembalikan ke jamaah. Lah, sudah kesepakatan ini juga perjuangan Komisi 8. Saya bisiki gini. Kalaupun kan biayanya mesti fluktuatif kan. Kalau nanti tahun depan itu biayanya lebih tinggi, misalkan 72, berarti kan harus nambah 2. Prinsipnya tidak usah nambah. Karena apa? Sudah ada dana manfaat yang disimpan itu, yang 10 juta tidak ditarik, dikelola kita. Maka nanti BPIH, biaya perjalanan haji, kalaupun naik substansinya nanti pengumuman misalkan biaya haji 72 misalkan, berarti kan harus melunasi 12 juta lagi. Yang mestinya jemaah haji yang berangkat itu nambah 2 juta tidak perlu. Karena apa? Karena sudah memperoleh dana manfaat yang dikelola oleh BPKH, sehingga tidak mondar-mandir. Saya juga kenceng waktu itu. Enggak mustahil, mereka sudah lunas. Terus kemudian tahun depan dia kan berangkat lagi, biaya haji ditentukan lagi, ada naik, dia lagi antri lagi. Saya pikir kemarin pandemi Covid aja 5 orang antri tiap hari, terus panjang. Ini kok suruh antri lagi? Ini gimana kehadiran negara kalau kayak gini? Maka teman-teman Komisi 8 sangat setuju. Saya setuju. Jadi duitnya aman. Tetapi kalau mau ditarik untuk bayar utang silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu opsi yang baik. Tapi kalau disimpan, dana manfaatkan kembali. Nah yang ditarik besok kalau pelunasan, dia kan pelunasan lagi. Antri lagi ke bank, antri lagi ke Kementerian Agama. Ada tambahan dia tidak dapat nilai manfaat. Yang mestinya dia gratis, dia tetap mesti tambah 12 juta. Ini misalkan misalnya nanti keputusan terakhir adalah Komisi 8 yang akan menentukan biaya perjalanan ibadah, dan ini pasti akan memikirkan dalam konteks ini. Jadi itu sudah persiapan sampai mitigasinya sudah kita lakukan sejak detail itu. Maka prosesnya itu tadi, opsi boleh minta semuanya nggak apa-apa, tapi nanti daftarnya daftar baru, nomor porsi baru. Karena nomor porsi itu menunjukkan keberangkatan angkatannya. Jadi kalau dia pakai porsi baru, berarti ya nunggu 30 tahun lagi. Kalau Jawa Tengah 26 tahun ya. Oh itu kalau udah ngomong biasa.
Jadi ini penting Bu Tony. Jadi saya sarankan ya sudah nggak apa-apa. Nanti akan manfaatnya juga akan diperoleh oleh jemaah haji yang bersangkutan. Ternyata ketika ditawari opsi 2 itu mayoritas itu adalah dananya tidak hanya ribuan. Kalau nggak salah 3.000 yang ditarik seluruh Indonesia dari 221.000 ya. Jadi yang reguler 211.000 ya, yang sudah melunasi 190.000. Jadi yang lainnya belum melunasi. Terus yang belum melunasi otomatis nanti ya aturan baru kan, dia tidak dapat menerima manfaat, bayar sesuai PPI yang ditetapkan oleh Komisi 8, persetujuan Komisi 8. Nah, yang sudah melunasi itu difikirkan oleh Komisi 8 karena ada timbal balik dana manfaat dalam konteks ini ya. Ini dari hasil mudoroba lah kira-kira begitu. Jadi ini kembali lagi soal pembatalan. Jadi memang dulu saya ingat betul ya, ketika pembatalan pertama sosialisasi diseminasi dengan model saya katakan salah satu caranya adalah dengan vaksin pasti. Kalau vaksinnya itu diterima, dan vaksin ini harus vaksin yang direkomendasi oleh Arab. Saya udah kenceng itu, tapi ternyata apa? Vaksinnya beda. Sinovac. Aku ya ngeri-ngeri waktu itu. Bahaya itu. Ternyata betul apa yang menjadi bukan paranormal, tapi kan prediksi ilmiah dalam ini. Karena vaksin itu kan pilihan negara. Vaksin kan banyak. Negara pilih apa? Lah Indonesia pilih Sinovac. Kenapa? Ya memang murah. Ya kan? Tapi efektif. Tapi kan soal penyelenggara negara. Arab Saudi karena negara kaya ya pilih yang jos. Bahkan saat itu ketika siap dengan 10% gimana? Saya bilang Pak Menteri, gimana Pak Rizal? Udah tinggal Pak Menteri. Solusi karena Arab Saudi tidak menerima vaksin, Bapak harus siap vaksin. Dari 4 vaksin yang ada, saya merekomendasi Johnson & Johnson karena hanya 1 kali suntik. 14 hari sebelum keberangkatan suntik sudah aman. Berarti kita siap, pasti akan diterima oleh haji kalau haji itu dibuka. Lalu kemudian jalan aja. Waktu itu Menlu ada di luar negeri. Kita rapat terakhir, saya diundang kebetulan untuk memberikan masukan. Rapat dengan BU, saya yang dikira senior waktu itu. Setelah diskusi saya bilang itu, Gusmen, kita harus siap. Siapnya adalah kalau melihat vaksin ini Arab Saudi belum menerima, yang keempat kemungkinan kalau vaksin untuk jemaah haji karena sudah terlanjur divaksin Sinovac, udah vaksin lagi kan nggak apa-apa secara medis. Tetapi kita siap beli vaksinnya dari mana? Karena Johnson & Johnson Amerika, coba sekarang Menlu ada di sana waktu sidang PBB, stoknya sampai ke Indonesia berapa hari dan berapa harganya? Sudah dikomunikasi. Pagi dia ke Menteri Kesehatan minta jatah duit untuk beli vaksin Johnson. Sudah dapat 30.000 waktu itu. Sudah dapat itu. Jadi wantismen bahwa tadi tidak sampaikan ke DPR untuk gimana ya karena panitia kan harus siap semuanya kan. Siap semuanya. Jadi ketika haji dibuka misalkan 30%, kita sudah punya vaksin Johnson & 30.000 sudah kita beli itu. Ya. Jadi Menteri Kesehatan sudah siap. Karena saya minta kemarin saya ini mikir pandemi COVID mumet kok minta vaksin untuk haji ya kata resmi. Nah ini penting, kalau enggak nanti nggak bisa mesti Menteri Kesehatan bukan Menteri Agama karena soal vaksin. Akhirnya pagi waktu itu langsung saya sarankan saya ketemu Menteri Kesehatan, ketemu dan deal untuk mendatangkan Johnson & Johnson. Udah siap sebenarnya karena hanya 1 kali. Vaksin yang lain 2 kali disuntik, nunggu lagi keduanya 14 hari lagi, habis waktunya nunggu. Sementara persiapannya tidak ada. Kalau ini kan udah aman lah. Kalau pakai Johnson sampai segitu persiapan kita. Dan Menteri luar biasa karena masih muda kan jadi geraknya cepat sekali. Dan saya senang kalau ini cepat partnernya cepat kan. Jadi pikirannya progresif juga sama. Jadi secara lancar. Jadi akhirnya pembatalan yang lancar, nggak ada praktis ya. Kan penting
lalu kemudian isu-isu lama, pemerintah tidak bisa membayar layanan, udah biarin, dia tidak tahu duitnya kita punya kok, biarpun akan bingung nggak apa-apa, dia nggak tahu, ya. Terus ini apa namanya, punya utang Saudi, utangnya berapa? Kau punya utang itu, ya, utang catering itu, saya katakan loh, haji, jamaah haji tidak bisa mendapatkan visa kalau layanan tidak dibayar 100%. Bagaimana? Logikanya nggak masuk akal, tapi mereka nggak ngerti karena bukan panitia. Udah biarin aja, nggak usah dianu. Maka itu cukup aja eselon 3 yang suruh bicara, jangan Pak Menteri. Saya aja nggak mau. Ngapain itu? Capek-capek, udah tahu. Debat dengan orang nggak tahu. Karena pokoknya nggak tahu. Tahu kita kok, makanya udah keserah udah nanti paling PAT janji deh nanti kalau ada apa-apa kita nggak usah silakan banget. Soalnya apa, dalam strategi komunikasi kalau langsung Pak Menteri statement salah Pak Menteri, yang ngoreksi siapa? Kan presiden, harusnya nggak tahu juga. Maka udah silakan bawa, kalau dia salah sekjen dulu kalau masuk, kalau sekjen salah biar Menteri terakhir. Ada tahapan, itu strategi komunikasi kan gitu kan. Tapi kalau dirjennya sudah siap, apa kita nggak perlu, kan enak kita tinggal duduk-duduk lihat penonton gitu kan. Duduk lihat dirjen haji wawancara terima kalau salah kan sih kita dikoreksi ya. Jadi kira-kira begitu. Jadi alhamdulillah ya. Cuman memang tadi sangat penting karena bapak-bapak pasti ngerti kan. Bapak yang mau berangkat haji ngerti ya. Nggak ngerti kalau problemnya luar biasa kompleksitas. Jadi Arab Saudi itu memang sering mendadak dan dalam bahasa Jawa saya dewi. Coba bayangkan dulu ketika jamaah haji tahun 2018 yang semula tidak menerima pajak untuk konsumsi untuk hotel, tiba-tiba sudah bayar, sudah meluas jamaah, tiba-tiba dia penerapan pajak nggak ada tempo untuk sosialisasi. Kalau tidak bayar visa tidak keluar, gimana coba? Apa gak mumet itu dirjennya waktu itu? Ya, tapi alhamdulillah bisa selesai karena kita punya itu BPKH gitu. Ya udahlah sudah terlanjur. Itu Arab Saudi begitu. Jadi ini harus dipahami bersama lah. Jadi faktor pertama adalah faktor Arab Saudi. Kita hanya menganalisis saja, analisis itu. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita putuskan tanggal 3 Juni 2020, karena begini Pak Menteri. Sebenarnya kalau mau presiden mau menyetujui, kita umumkan pembatalan di pertengahan Juni nggak apa-apa, karena kita hitung kalkulasi closing date jamaah haji penerbangan ditutup semua itu adalah tanggal 6 Dzulhijjah. Jadi nggak boleh jam 6 Dzulhijjah jam 000 waktu Arab Saudi. Seluruh penerbangan nggak boleh landing. Jadi kita hitung dari situ. Berarti kita bisa memberangkatkan kan sampai tanggal 5 Dzulhijjah. Kita itu mundur. Kalau jamaah haji sekian ribu, pesawatnya ini sekian. Nah, berarti kita butuh waktu sekian hari. Maka saya hitung, Dirjen Haji mengatakan akhir Mei, dia bilang, malah pertengahan Mei. Saya nggak sanggup kalau sampai 15 Mei Arab Saudi tidak memutuskan, tidak jelas mengumumkan ada atau tidak, karena waktunya sudah habis. Karena hitungannya dia dari pemberangkatan 5 Dzulqa'dah. 5 Dzulqa'dah itu 15 Juni pemberangkatan kloter pertama. Karena Indonesia kan ada 511 kloter kan. Dibagi itu ketemunya untuk waktu 30 hari sebelum 5 Dzulqa'dah. Karena pemberangkatan 5 Dzulqa'dah. Artinya kalau ditarik mundur berarti kalau tanggal 15 itu tidak ada kejelasan Arab Saudi, kita nggak sanggup. Karena layanan, manusia. Terus saya bilang sama Menteri, saya punya pengalaman Menteri. Akhir Mei atau bahkan kalau saya bilang akhir Mei kalau itu jamaahnya 100%. Tapi kalau 50%, 30% berani Pak Menteri. Saya bilang berani, 15 Juni pun berani. Karena masih ada tenggang waktu. 11 Juli itu tanggal 1 Dzulqa'dah. Berarti kita masih punya waktu 30 hari hitungannya dari closing date. Dari apa? Dari penerbangan terakhir 6 Dzulhijjah. Maka Pak Menteri, tetapi analisis saya nggak mungkin Pak.
nggak mungkin ada haji. Jadi daripada nanti jemaah haji ini dakdikduk terus nunggu terus memberikan kepastian, nggak ada. Nah, nanti kalau diumumkan tiba-tiba membuka, ya kita revisi, gampang itu saya bilang. Kita revisi bisa kan? Kita revisi kalau kita memang masih mampu. Nah, kita tes case saja. Nah, jadi kalau misalkan diumumkan batal, tiba-tiba 2 hari berikutnya Arab Saudi umumkan, kan revisi nggak apa-apa. Wong perjanjian belum di tanda tangannya di kedua pihak. Gampang itu Pak Menteri, saya bilang gitu. Gak apa-apa kan? Makanya tidak perlu sampai presiden, menteri aja. Kalau nanti ada keputusan Menteri Agama, nanti ada revisi keputusan agama, menarik kembali cabut ini, tidak apa-apa, ini mantep dia, udah, itu ceritanya. Saya kan provokator kan, nggak apa-apa. Kalau presiden kalau mengatakan Arab Saudi tiba-tiba mengumumkan jadi revisi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi pengalaman yang lalu Arab Saudi tunggu karena jamaah haji terbesar dan terbaik. Katakan terbaik itu, ini pengakuan Pak. Saya kalau waktu menemani jemaah haji, itu banyak negara yang diskusi dengan kita dan mengakui. Turki, Pakistan, kalau mengatakan Malaysia, Malaysia itu nomor sekian, nomor 1 Indonesia, nomor 2 Turki, nomor 3 Pakistan. Itu yang terbaik. Itu aja belajar sama kita loh. Turki, kemudian Pakistan. Pakistan itu dia apresiasi, karena apa? Dia kayak lotre lah. Jemaah haji begini, pokoknya setiap tahun diumumkan pendaftaran, daftar semua yang kuat, lalu dikopiok sesuai dengan kuota. Bisa jadi daftar tiap tahun tidak dapat, bisa jadi daftar sekali langsung berat. Wah ini spekulasi, kayak orang lotre. Jadi saya sampaikan di situ, wah hebat. Pertama untuk memberikan kepastian, kapan dia berangkatnya, meskipun nunggu. Itu jaminan kepastian. Maka dia mengapresiasi. Yang kedua, ya ada dana itu setoran awal. Kenapa? Karena untuk memastikan istiqomah Pak Dadi tadi masa setoran awal cuma 5 juta, ya yang lain 8. Ya nanti kalau pas saatnya dia nggak mampu, kan hutang akhirnya kan. Malah istiqomahnya nggak, malah hutang dalam konteksnya, maka harus 25%. Makanya ada usul dinaikkan lagi karena istiqomah dalam konteks itu. Tapi ya udahlah, 25 ini sudah titik yang terbaik karena tinggal 10 jutaan atau lebih dikit lah pelunasannya, jadi agak ringan dalam konteks itu. Jadi itu berbagai pertimbangan yang menurut saya penting lah dalam konteks itu. Ini waktunya jam 11. Makanya saya kalau bicara ini saya sehari bisa kuat dan pengalaman juga biasanya 3 tahun awal ngaji. Dan puncaknya itu kan apresiasi penilaiannya sangat memuaskan. Itu yang ini bukan kementerian Pak, BPS, Badan Pusat Statistik. Itu lembaga independen yang bergerak dalam bidang survei, termasuk angka kemiskinan yang nitik pemerintah angkanya itu dia objektivitasnya luar biasa. Itu yang nilai dapat itu karena berbagai inovasi-inovasi perkembangan haji. Jadi waktu haji saya dulu dengan sekarang itu jauh berbeda. Sekarang haji dimanjakan semuanya, manja betul. Coba makan waktu saya dulu kan beli kompor, beli beras sendiri, ya macam-macam. Nah, sekarang udah enak. Menunya juga menu Nusantara. Waktu saya dulu menunya Arab yang nggak enak itu wah. Sekarang udah berlimpah kalau momennya. Jadi ini beberapa hal lah yang tapi nanti kalau ada diskusi silakan ya. Silakan, itu ada komentar. Maka saya mengapresiasi Pak Wahid inisiator ini untuk mengadakan ini, dan ini penting memang sebab jemaah haji dengan informasi ini kan menjadi jelas. Pemerintah sudah berusaha, BPS sudah bekerja sesuai dengan porsinya, sudah mengawasi kita, sudah membela kita, sudah akan menetapkan harga. Tetapi apa daya karena pandemi COVID ini terus membahana dan banyak lebih besar karena Delta COVID-19 varian Delta ini sungguh dahsyat luar biasa. Ya ini beberapa saya juga heran kenapa masyarakat nggak percaya sama COVID juga ada dalam konteks ini. Padahal nyata-nyata loh Pak, nyata-nyata. Jadi barusan ini kasus karena klaster sudah klaster keluarga. Kalau keluarga berarti semua keluarga mesti kena. Ada yang meninggal, suami meninggal dulu. Seminggu berikutnya istrinya, seminggu berikutnya anak. Ini kan fakta. Kok ada yang nggak
percaya itu. Mestinya kan harus usaha ikhtiar lahir dan batin. Ya kita pakai prokes, kemudian kita berdoa. Jadi ada 6M. M-nya 1 adalah memanjatkan doa. Itu 6M kan. 5M, kalau 5M dan D kan D itu kesering agama. Kalau saya 6M aja lah. Satu lagi adalah memanjatkan doa. Kan sama M kan, memanjatkan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك قد خلقت كما تشاء